Halo, perkenalkan saya Dimas Edwin dan pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tujuan audit dalam digital auditing. Beberapa hal yang akan kita bahas yaitu meliputi bagaimana auditor menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan audit dengan lebih efektif. Nah, beberapa topik yang akan dibahas meliputi tujuan audit atas laporan keuangan, pengendalian internal, tanggung jawab manajemen dan auditor, serta hubungan antara tujuan audit dan bukti audit yang dikumpulkan. Pertama-tama kita akan bahas tujuan melakukan audit atas laporan keuangan dan audit atas pengendalian internal. Yang pertama untuk tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Yang kedua ada tujuan pengendalian internal yaitu menilai efektivitas pengendalian internal perusahaan. Jadi hubungan keduanya audit pengendalian internal berfokus pada menilai kualitas pengendalian dalam perusahaan yang akan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Jika pengendalian internal kuat, audit laporan keuangan bisa lebih efisien. Sebaliknya, jika pengendalian internal lemah, audit laporan keuangan akan lebih mendalam untuk memastikan laporan tersebut bebas dari kesalahan material. Untuk selanjutnya yaitu tentang perbedaan tanggung jawab antara manajemen dan auditor. Yang pertama tanggung jawab manajemen yaitu yang pertama menyusun laporan keuangan, pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan. Dan sedangkan tanggung jawab auditor yaitu verifikasi laporan keuangan, memberikan opini, dan menguji pengendalian internal. Jadi perbedaan utamanya manajemen itu bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan penerapan pengendalian internal. Sedangkan auditor itu bertanggung jawab untuk memberikan opini independen tentang kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan untuk menilai efektivitas pengendalian internal. Selanjutnya, tanggung jawab auditor untuk menemukan salah saji material. Pertama-tama kita bahas dulu definisi salah saji material, yaitu penyajian yang salah yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Jadi, auditor itu memiliki tanggung jawab utama untuk menemukan dan mengidentifikasi salah saji material dalam laporan keuangan yang diaudit. Salah saji material dapat berupa kesalahan atau kecurangan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditor, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selanjutnya kita akan bahas klasifikasi transaksi dan saldo akun dalam siklus laporan keuangan. Siklus laporan keuangan yaitu adalah pengompokan transaksi untuk memfokuskan perhatian auditor pada area-area penting. Siklusnya itu ada penjualan dan penerimaan kas, pembelian dan pembayaran kas, penggajian, persediaan, dan investasi dan pembiayaan. Nah, pentingnya klasifikasi yaitu untuk membantu dalam perencanaan pelaksanaan audit. Klasifikasi transaksi dan saldo akun dalam siklus laporan keuangan membantu auditor untuk mengelompokkan dan menganalisis transaksi serta saldo yang relevan dalam laporan keuangan dengan lebih sistematis dan terstruktur. Pendekatan siklus ini juga mempermudah auditor dalam melakukan audit yang efisien dan terfokus pada area-area yang lebih berisiko. Auditor menggunakan kombinasi jaminan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material. Nah, berikut beberapa alasan mengapa auditor menggunakan kombinasi jaminan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan keyakinan yang memadai. Yang kedua, efisiensi pengujian. Yang ketiga, mengurangi risiko audit. Yang keempat, pengujian pengendalian yang substantif. Selanjutnya menanggapi risiko transaksi dan juga penyajian dan pengungkapan yang tepat. Jadi manfaat dari menggunakan kombinasi jaminan itu untuk memperoleh bukti audit yang lebih kuat. Jadi terdapat 3 kategori asersi manajemen. Kali ini kita akan membahas perbedaannya masing-masing bagaimana. Yang pertama ada
asersi keberadaan. Asersi ini berkaitan dengan apakah transaksi dan saldo akun telah tercatat dalam periode yang tepat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua ada asersi tentang pengukuran, yaitu berkaitan dengan apakah nilai yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai dengan nilai yang tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, baik untuk transaksi maupun saldo akun. Dan yang ketiga ada asersi tentang penyajian dan pengungkapan, yaitu berkaitan dengan apakah transaksi dan saldo akun telah disajikan dengan jelas dan pengungkapan informasi penting telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Jadi ketiga kategori asersi manajemen ini memudahkan auditor dalam merancang prosedur audit untuk memverifikasi setiap klaim yang dibuat oleh manajemen terkait laporan keuangan. Jadi auditor perlu memeriksa setiap kategori asersi ini untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material. Nah, ini kita bahas hubungan tujuan audit umum terkait transaksi dengan asersi manajemen. Jadi hubungan antara audit umum terkait transaksi dan asersi manajemen adalah bahwa auditor melakukan prosedur audit untuk memverifikasi apakah asersi yang dibuat oleh manajemen tentang transaksi tersebut benar adanya. Auditor akan menguji transaksi yang relevan dan mengevaluasi apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dengan benar sesuai dengan klaim yang dibuat oleh manajemen, misalnya tentang keberadaannya, kelengkapannya, dan ketepatannya. Jadi intinya hubungan dengan asersi manajemen ini untuk memverifikasi bahwa transaksi telah tercatat secara lengkap dan benar. Begitu. Selanjutnya ada hubungan tujuan audit terkait saldo dengan asersi manajemen. Jadi tujuan audit saldo kan memastikan saldo akun mencerminkan nilai yang benar, yaitu untuk memberi keyakinan bahwa saldo yang tercatat dalam laporan keuangan itu benar, lengkap, dan disajikan dengan cara yang sesuai. Beberapa tujuan audit terkait saldo akun adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keberadaannya atau eksistensinya, kedua ada kelengkapan, ketiga ada hak dan kewajiban, keempat ada penilaian dan pengukuran, dan kelima ada penyajian dan pengungkapan. Jadi hubungan dengan asersi manajemen yaitu untuk memverifikasi apakah saldo akun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku, udah sesuai atau belum. Nah, ada juga hubungan tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan dengan asersi manajemen. Tujuan audit penyajian kan memastikan laporan keuangan disajikan dengan benar. Jadi hubungan dengan asersi manajemennya apa? Jadi hubungannya auditor itu memverifikasi apakah asersi manajemen tentang penyajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan kenyataan. Misalnya, auditor memeriksa apakah pendapat dan beban telah disajikan dalam periode yang benar dan apakah kewajiban kontingensi diungkapkan secara tepat. Tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan bertujuan memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi dalam laporan keuangan yang diverifikasi melalui asersi manajemen tentang penyajian dan pengungkapan yang benar. Dan yang terakhir ada hubungan antara tujuan audit dan akumulasi bukti audit. Tujuan audit dan akumulasi bukti audit itu memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi auditor kan mengumpulkan bukti yang cukup dan relevan untuk mendukung tujuan audit, yang pada akhirnya membantu mereka memberikan opini yang tepat tentang kewajaran laporan keuangan. Proses pengumpulan bukti audit yang memadai adalah kunci dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi jelas, akumulasi bukti itu untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung opini audit. Nah, jadi kesimpulannya nih, berdasarkan poin-poin yang telah dibahas tadi, dapat disimpulkan bahwa audit atas laporan keuangan dan pengendalian internal bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan mencerminkan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.
Jadi auditor itu bertanggung jawab untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan, sementara manajemen bertanggung jawab untuk menyediakan laporan tersebut dan memastikan keefektifan pengendalian internal. Akhirnya, semua tujuan audit terkait dengan asersi manajemen dan membantu auditor dalam memberikan opini yang tepat terkait kewajaran laporan keuangan. Sekian dari saya, terima kasih.